have gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya. Oke, kali ini kita akan pergi ke daerah Jawa Tengah, ke Banjarnegara untuk menghadiri acara ACB Banjarnegara. Ini saya berangkat sendiri, solo riding, karena teman-teman sudah tidak bisa, karena kemarin sudah habis dari Bali dan jadwalnya pun mepet. Dari acara Bali sama acara ACB Banjarnegara itu sekitaran cuman selisih 1 minggu. Jadi saya hanya bisa jalan sendiri. Ini saya start dari Jember jam setengah 12 malam. Perkiraan sampai di Jawa Tengah itu besok sore, kemungkinan sore jika tidak ada kendala. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Mungkin nanti videonya saya potong-potong, banyak yang saya potong-potong karena ini juga ngejar waktu biar cepat sampai, dan keadaan juga malam, tidak ada yang bisa dilihat. Ini sudah lama saya pengen ke Jawa Tengah lagi, karena saya pengen ke Dieng, terus nanti ke Nepal Van Java. Terakhir kali saya ke sana itu udah 2 tahun kemarin. Jadi sudah kangen suasana pegunungan Dieng. Jadi simak aja videonya sampai akhir. Nanti ada video-video menarik. Jadi jangan bosan-bosan kalian nonton vlog ini. Oke, kita lanjut saja sampai ke mungkin di Probolinggo atau di Lumajang, baru saya videokan. Kita sudah sampai di Kelakah. Tadi saya udah lewat Jatiroto, lewat Randu Agung, lewat Jalan Pintas, karena kalau saya ke Probolinggo pasti lewat Randu Agung. Soalnya di Jatiroto sekarang lagi rawan-rawannya begal. Dan untuk situasi kendaraan sepi karena ini sudah jam 12 malam, setengah 12. Jadi agak cepat. Mungkin perkiraan nanti jam 3 itu sudah sampai di Nganjuk atau ke Madiun. Udah tahu kita istirahat atau tidak, nanti lihat nanti. Kalau capek kita istirahat. Enaknya kalau solo touring gini nih tidak ada yang ditunggu-tunggu, jadi bisa sat-sat, bisa cepet nyampe. Tergantung kitanya. Kalau kita kuat untuk riding terus sampai tidak capek-capek, jadi cepat nyampe nantinya.
Dan untuk acara akan diadakan besok di lapangan apa sih itu, lupa saya, di daerah Banjarnegara. Jadi kemungkinan kita sempat ke acaranya nanti. Tapi niat saya ke sana itu mau ke Dieng, terus explore Wonosobo, dan nanti pulangnya pengen ke Klaten untuk ke kolam renang Umbul Ponggo apa kalau udah salah. Mudah-mudahan tidak ada kendala, jadi kita bisa mendatangi wisata-wisata tersebut. Kita habis ini ambil jalur Pantura sampai ke Gempol kita ambil jalur Mojokerto, terus ke Jombang Nganjuk. Nanti kita udah lewat mana, Telaga Sarangan, kita lewat Seragen aja, pulangnya aja nanti kita lewat Sarangan biar bisa menikmati view-nya Tawangmangu. Sudah lama saya udah solo riding kayak gini. Terakhir saya kemarin itu yang ke Lombok. Itu ada videonya, saya masih baru saya upload kemarinnya. Itu sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi saya baru upload kemarin. Oke, kita sudah sampai di Jombang. Mohon maaf dari tadi tidak saya videokan karena buru-buru tadi, dan juga saya tadi masih istirahat di Indomaret karena ngantuk. Ini di sebelum kota Jombang. Di Indomaret tadi itu dulu saya pernah kerja di kantornya di dalam. Itu saya dulu pernah kerja di sana 3 bulan. Jadi saya tadi memutuskan berhenti di sana. Di depan ini bentar lagi ada flyover. Ini biasanya kalau malam suka ngopi di sini, saya di bawah flyover. Dan sekarang sudah jam 2:30. Dari Jember itu saya berangkat tadi jam 11 malam. Oh iya, tadi juga masih nempel ban karena bannya bocor. Alhamdulillahnya cuman bentar tadi nempelnya. Ini dia flyovernya, biasanya saya turun lewat bawah. Itu di bawah itu banyak angkringan. Ini di bawah ini stasiun apa ya, Peterongan. Alhamdulillah dari saya tadi nempel ban sampai sekarang tidak ada kendala motor apapun. Tadi saya sudah khawatir karena ada bunyi ngelitik parah di bagian mesin.
ternyata cuman rantai kamrat yang kendor. Tadi sudah saya kencengin. Saya di sini nih sudah hafal bagian Jombang ini karena sudah dulu selama 3 bulan saya sering muter-muter daerah sini. Tiap malam pulang kerja saya pasti ngopi di dekat kota. Jadi di Jombang ini terkenal dengan angkringannya. Jadi mau masuk ke kotanya itu pasti ada angkringan kanan kiri. Bahkan di dalam kotanya pun rame angkringan. Meskipun di Jombang ini tidak begitu besar kotanya, dari Jember itu lebih besar Jember malah. Tapi dengan UMR yang lumayan di atasnya Jember, menurut saya di Jombang ini worth it buat kerja di sini karena biaya hidup juga di sini murah banget, murahnya pol. Saya makan itu di kantin itu biasanya 12.000, itu sudah sama es tehnya. Kalau di Jember, malah di Jember yang mahal. Mungkin karena di Jember banyak mahasiswa, jadi itu yang bisa bikin semuanya mahal. Ini kita ambil lurus. Kalau ke kiri itu tadi ke alun-alun kota Jombang. Oke, kita lanjut aja, nanti sampai di mungkin di mana, Madiun atau Sragen, kita videokan lagi nyampe sana karena ini juga gelap gulita, jadi tidak ada yang bisa dilihat. Oke, kita sudah sampai di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini lokasinya di Sragen, mau masuk ke Sragen dari Ngawi. Ini sudah jam hampir setengah 6. Kita istirahat bentar, habis itu gas lagi. Mohon maaf, tadi malam tidak ada yang saya videokan karena juga ngejar waktu. Mungkin habis ini kita videokan karena ini sudah pagi dan jalannya pun sudah kelihatan. Untuk situasi jalan sepi, tidak serame kayak kemarin di Bali, jadi enak buat nyalip enak. Oke, kita lanjut aja. Kita videokan bentar di sini, istirahat, habis minum, berangkat lagi. Tadi banyak teman-teman yang masih baru berangkat. Tadi banyak yang salipan sama saya. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah sampai di Sragen. Ini bertemu sama rombongan anak Sidoarjo. Jadi kita bareng aja. Tadi saya masih istirahat bentar habis sholat subuh dan nyemil dikit-dikit biar perut isi.
sudah jam 6 kurang. Jadi total perjalanan dari Jember ke Sragen 6 jam. Kalau di map itu sekitaran 8 sampai 9 jam. Jadi kita sudah memangkas 2 sampai 3 jam. Lumayan biar nanti bisa istirahat agak lama. Lewati jembatan yang baru selesai. Tadi saya sempat nyasar melewati desa-desa, bukan desa sih, jalan kecil. Jadi udah lewat jalan besar ini. Udah lama saya udah kesini, jadi agak lupa untuk jalannya. Dan sekarang matahari sudah muncul. Dan saya sampai saat ini belum tidur sama sekali. Jadi ntar lagi kita istirahat dulu, cari pom biar tidak lemes nantinya. Sekalian kita cari sarapan di pinggir-pinggir. Mungkin nanti ada nasi bungkus, kita makan di pom aja. Saya kesini terakhir itu tahun kemarin kalau udah salah. Itu pas datang dari Lampung, itu lewat sini sama teman-teman. Dulu sebentar, saya agak lupa jalannya. Oh enggak benar. Istirahat di Boyolali aja biar tidak terlalu jauh, karena jarak tempuhnya dari sini lumayan untuk ke Diengnya. Karena dari Boyolali itu masih ke Temanggung, bisa Temanggung ke Wonosobo, bis itu ke Dieng, terus lanjut Banjarnegara. Jadi lumayan jauh kalau dari sini kita istirahatnya.
dan juga sudah jam kerja dan jam barang sekolah, jadi sudah agak ramai. Oke, kita lanjut lagi. Tadi masih kehabisan bensin. Untung ngepumpnya dekat, jadi kita putar balik. Dan total bensin saya sudah habis 130 dari Jember. Ini ngisi 50.000 lagi tadi. Jadi total 180.000. Jadi jarak tempuhnya dari Jember ke Solo itu habis 130.000. Sini banyak lampu merah. Apalagi kita berhenti di Indomaret dulu, ambil uang karena uang cash saya sudah habis. Sekalian cari makan. Ini sudah waktunya kita makan. Habis itu istirahat. Kita tidur di pom aja. Jadi dari mana? Oh, Salatiga. Oh, di Solo. Ayo, Mas. Dan ini situasi kondisi di pinggiran kota Solo, jadi bukan di pusat kotanya. Tunggu selamat datang. Seperti kubah ya, kayak kubah masjid, bagus tuh. Tadi rencana saya mau barengan sama rombongan anak Sidoarjo itu, tapi mereka pelan-pelan, jadi saya ngantuk. Jadi saya izin duluan aja, karena kalau saya ikut pelan-pelan nanti tambah ngantuk dan tidak nyampe-nyampe juga.
kita pelan-pelan aja. Di sini soalnya rame, banyak orang baru beraktivitas. Sudah jam 7 kurang. Nanti kalau sudah panas kita istirahat aja, karena sudah ngantuk pol ini. Dari Solo ini menuju arah Boyolali. Tadi diajak muter-muter dulu sama Mike. Aslinya jika sampai sini masih malam, itu saya sempatkan ke Telomoyo. Berhubung ini sudah siang, jadi di Telomoyo juga ada kelihatan apa-apa, jadi kita tidak lewat sana. Nanti aja mungkin pulangnya atau lusa. Sejauh ini masih belum kelihatan anak-anak yang berangkat ke SMP Banjarnegara untuk pagi ini. Cuman terakhir yang tadi pagi yang ketemu di Sragen itu doang. Sepertinya tidak seramai kayak Jamda Bali kemarin. Soalnya juga banyak anak-anak yang fokus ke Jamda, jadi tidak ada yang mungkin rame, tapi bagian barat aja, paling baratnya Boyolali, baratnya Banjarnegara. Kalau anak-anak timur jarang. Saya tadi malam sendirian, cuman sampai di Ngawi baru ada, itu pun dari Sidoarjo, Surabaya. Untuk yang letter P, letter N saya tidak kelihatan. Kita ketemu sama rombongan plat AD. AD itu kalau tidak salah Kediri ya. Kediri apa? Mana ya? Jombang. Jombang itu apa ya? Pokok Jawa Timur. Sudah sampai di kota Boyolalinya.
istimewa bos. Aslinya ada jalur lain selain ini, yaitu lewat Ambarawa, cuman agak jauh ke sana. Tapi jalannya tidak begitu naik seperti ini. Ini ketemu rombongan yang tadi lagi. Oh iya, kita cari makan dulu, dari tadi belum nemu-nemu. Dan untuk cuaca alhamdulillah terang, sangat-sangat cerah. Cuman karena di sini dataran tinggi jadi dingin banget. Sini masih banyak hotel-hotel dan penginapan, tapi bukan tempat pusat wisatanya di daerah sini. Ini cuman jalur alternatif. Banyak orang jualan stroberi di kanan kiri jalan. Telomoyo via Dalangan. Akankah kita ke Telomoyo? Mana jalurnya tapi coba. Kawasan Merbabu. Kita foto dulu. Tuh, kita lanjut. Di sebelah kiri itu Gunung Merbabu. Baru tahu saya, tadi saya lihat di map. Jadi ceritanya kita ini melewati Gunung Merbabu di jalur tengah. View-nya bos. Yang di sana itu apa? Gunung Andong. Yang sebelah kanan.
full turunan bos. Kita kurangi persteleng karena rem belakang tidak begitu pakem. Ini sudah sampai di jalur utama. Ini jalur dari Ambarawa, dari Salatiga yang mau ke Magelang. Jadi tembusnya tetap sama, tetap jalur besar. Nanti jika sudah sampai di Magelang langsung belok kanan. Sudah sampai di Temanggung. Tadi habis tidur bentar di masjid musola sekalian sholat zuhur. Ini kita lanjut lagi sampai ke Diengnya. Mungkin sekitaran 1,5 jam lagi. Ini lagi kita cari makan dulu, terus mandi sekalian ngecas karena baterai HP sudah habis. Ini lokasi ada di Desa Ngut. Oke, lanjut. Suaranya seperti apa lagi, kita langsung ke Dieng aja lagi. Yuk. Oke, kita sudah hampir sampai Dieng. Ini via Parakan. Jadi kita tidak lewat Wonosobo, tapi lewat Parakan. Jalannya full nanjak. Sepertinya di atas mendung. Mudah-mudahan aja tidak hujan. Dulu saya sama teman saya lewat sini, sampai ada yang overheat lewat sini. Nanti kita melewati kebun teh di atas. Tegal Combo. View-nya hampir sama kayak di Bromo, Probolinggo, tapi lebih bagus di sini kayaknya. Ini kiri kita ini villa. Bagus tuh. Habis nanjak kita turun. Ini sudah satu jalur sama jalur utama jika kalian ke Dieng.
Dan untuk wisatawan sepertinya rame. Di atas kayaknya lagi rame, lagi macet-macetnya. Karena hari ini weekend, hari Sabtu. Jadi banyak yang liburan. Dan juga masih masih waktunya liburan anak sekolah. Kalau lokasi acara nanti kita balik lagi lewat sini, karena lokasi acara di sebelah sana. Kita ke Diengnya dulu, mumpung masih siang. Agak sorean nanti baru kita ke lokasi acara. Ini depan pom yang biasanya viral buat foto-foto biasanya anak-anak di sini. Kita isi bensin dulu. Kita lanjut lagi. Kita habis isi bensin. Anak-anak masih banyak yang ke Dieng dulu. Jadi dari bawah, dari atas juga masih banyak. Oh ya, saya sudah 3 kali ke sini, 4 kalinya sekarang. Jadi tidak ada excited-nya, jadi tidak ada wahnya karena sudah keseringan ke sini. Tapi tidak apa-apa. Kita kembali lagi sekalian refreshing. Kalau ke kiri itu nanti ke Telaga Menjer. Kita ambil lurus. Aslinya kalau kesini itu bagusan pagi hari, jadi lebih kelihatan pemandangannya. Lebih bagus, apalagi pagi hari. Ini sebelah kanan itu sudah jurang. Wah, itu kelihatan. Sepertinya di atas macet.
paling gak enak itu gini, nanjak-nanjakan macet, tanjakannya pun curam. Wow. Kita sudah sampai di Dieng. Ini baru masuk gerbang selamat datang Dieng. Di kawasan Dieng plat DAU. Ini masih banyak anak-anak yang di sini, tidak di lokasi acara. Ntar lagi kita ke atas lewat sana penulisan Dieng Wonosobo sama Dieng Banjarnegara. Ntar lagi kita langsung habis dari sana foto-foto balik lagi ke tempat acaranya di Wonosobo, habisnya Wonosobo, jadi kita tidak bisa lewat muter, kita harus balik lagi. Di sini masih banyak warung, jadi kalian kalau mau kesini bisa ngopi-ngopi. Dulu kemarin terakhir saya kesini itu malam hari nyampainya sama anak-anak, jadi tidak kelihatan, cuman kelihatan tulisannya doang. Oke, kita lanjut, ntar lagi kita ke atas. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at last. Hawanya dingin banget.
Di sini banyak villa hotel. Jadi kalian kalau liburan ke sini bisa nginep di villa-villa dekat sini. Kalau harga saya kurang tahu. Tapi kemarin saya cek itu di kisaran 300-an, 300 ke atas. Mungkin ada yang lebih murah. Nah, seperti ini villa. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Nah, ini kita sudah sampai di Tugu. Selamat datang Dieng yang di Wonosobo. Kalau yang di Banjarnegara itu masih ambil kanan, tidak jauh tapi lumayan. Wanna cry. Ini dia titik 0 Dieng. Terus yang sebelah kanan nih Dieng Wonosobonya. Kita berhenti dulu, foto bentar. I said goodbye. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love for rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. Kita sudah ngopi-ngopi bentar tadi. Kita langsung ke lokasi acara. Dari sini sekitaran 1 jaman. Dia yang lagi rame-ramenya karena sekarang juga weekend. Di atas tadi juga full, jadi kalau mau foto itu harus antri gantian. Oke, kita lanjut sampai di lokasi acara di habisnya Wonosobo. Kita sudah sampai di hampir perbatasan Banjarnegara sama Wonosobo. Saya habis sholat ini di dekat Campur Sari Wonosobo. Di sini kita langsung
ke lokasi. Di sana kita cari makan juga. Karena ini sudah lapar. Tadi cuma makan mie ayam, belum makan nasi sama sekali seharian. Terus nanti kita tidur, itu kita menikmati acara. Oke, lanjut. Ini sudah keluar dari Wonosobo, mau perbatasan Banjarnegara. Tadi itu Tugu Biawak yang biasanya anak foto. Dan sekarang sudah hampir jam 5:30. Ntar lagi gelap. Mudah-mudahan sampai acara masih terang. Sunsetnya pun sudah mulai turun. Dari sini ke lokasi acara sekitaran 25 menit, setengah jam. Sunsetnya sudah mulai turun. Ini kita sudah sampai di Banjarnegara. Sunsetnya bagus, jadi kita terus saja sampai ke acaranya, mumpung lagi bagus sunsetnya. Istimewa, bos.
kelihatan nggak ya sunsetnya? Rame bos. Oke, kita langsung ke lokasi acara. Untuk motor saya parkir, jadi tidak masuk ke stadionnya. Jadi kita masuk aja. Karena di dalam juga parkirannya sudah full, jadi kita parkir di belakang. Ini sudah banyak. Sudah masuk di acara. Sampai di acara, di venue acaranya. Jalur langit ini masih terbuka. Bungo. Ya Tuhan untuk berpentas, ya Tuhan untuk berpentas. Luas untuk acara. Ya segitu. Ini tribun. Tapi tenang, apa-apa, kita masih fair ya. Kita muter-muter dulu. Yaitu adalah dengan membeli atribut CB secara resmi. Betul, Di official ya. Di CB Banjarnegara official. Nah nanti di situ kalian mendapatkan uang rupiah yang nanti akan diundi di akhir acara, dan nanti siapakah
Iya, yang beruntung untuk mendapatkan 1 unit. Grand prize. Sudah siap Mas, sebelah sana loh. Sebelah sana loh. Ini banyak bun-bun. Jika kalian mau beli-beli. Oke, makan dhewe dhewe masuk ora apa-apa nek balina oleh kae ya ora? Ya ora? Atribut. Wong sing ayam ping 1 nek kae ya RT iso digowo kabeh. Arek bali. Sing do gawa yangi, gawa pacarnya dijogo. Ya. Masalah juga karena di Selamat luar biasa infeksi yang tersebut. Saya berbanyak-banyak dengan momen yang cocok ini, momen yang istimewa ini. Kita memutus hal yang negatif kita tinggal dan kita lanjutkan hal yang positif kita. Gelar doa terbaik kita seluruh satu Nusantara. Boleh kita bernyanyi semua? Lanjut langsung arah pulang, arah Magelang. Nanti berhenti di masjid, kalau di masjid di Indomaret buat ngecas HP, tapi karena lowbat. Dan untuk acara tadi seru banget karena di venue pun meriah, lebih besar naik kata saya daripada yang Jamda Bali.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang sudah ada di dekat mau ke Nepal Van Java di Kaliangkrik, Wonosobo. Ini saya lagi sampai di mau ke Kaliangkrik. Jadi dari sini sekitaran 40 menitan. Tadi malam saya istirahat di sini habis dari acara. Habis acara langsung ngejos dikit sampai ke sini. Ini saya istirahat di musala. Lagi kita lanjut langsung ke Nepal. Mumpung masih pagi, ini sekitaran jam 6:30. Jadi kita langsung gas biar di sana dapat yang cerah, view cerah. Oke, lanjut. Yuk kita lanjut lagi. Ini saya habis istirahat tadi malam karena sudah tidak kuat, kecapean pol habis di acara dan sudah tidur juga. Sudah satu malam full, satu hari full malam udah tidur. Jadi malam memutuskan istirahat di sana. Dan juga biar tidak terlalu dingin kalau ke atas. Ini sudah kurang 40 menitan lagi untuk ke Nepalnya. Dan nanti kita juga cari sarapan, mumpung masih pagi, masih banyak orang jualan juga. Jadi kita sempetin cari sarapan. Dulu saya lewat sini, ya bener lewat sana dulu. Tapi kalau lewat sana itu lewat jalan pedesaan. Jadi kita turun aja. Saya terakhir ke Nepal ini sudah satu kali. Terakhir itu 2 tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Jadi lumayan lama tidak kesini lagi. Dulu motor saya masih CB, jadi yang cepet ini belum pernah nyampe ke Nepal. Tapi mudah-mudahan nanti di sana cuacanya bagus, jadi bisa kelihatan Gunung Sumbingnya. Karena backgroundnya itu Gunung Sumbing, jadi rawan tidak kelihatan kalau sudah ketutupan awan dan kabut. Biasanya kabut kalau pas di atas. Kita sudah hampir sampai di Sapuran, di pertigaan Sapuran, pasar Sapuran. Ini udah kelihatan. Kiri itu Sumbingnya, Nepalnya tuh di kiri. Ini karena matahari sudah panas, jadi kurang begitu kelihatan.
kayaknya sudah terlalu siang, jadi kurang begitu jelas. Mudah-mudahan di atas kelihatan jelas. Ini pasar Sapuran kalau udah salah. Ini nanti lagi belok kiri, langsung lurus ke atas. Kelewat, kita kelewat. Ini kondisi pasar di Sapuran, jalan yang mau ke Nepal Van Java. Kan kita beli gorengan dulu. Kita beli gorengan. Yuk kita lanjut. Tadi habis beli gorengan sama nasi kalau di sini khasnya tuh nasi Bogono. Murah banget, gorengannya 5.000, nasinya 3.000 cuman. Di pasar Sapuran dekat yang mau naik ke Nepal. Ini situasi pedesaannya. Ini karena kabut apa gimana ya, agak buram, jadi sumbingnya tidak begitu kelihatan. Tapi mudah-mudahan kalau sampai atas jelas bisa kelihatan, karena mungkin ini masih di bawah, jadi kurang begitu jelas. Dan sepertinya sudah rame. Kalau ke kiri itu ke Negeri Sayur yang sebelah sana. Ini jalannya yang biasanya viral di Instagram, jalan viral. Tapi tidak begitu kelihatan. Oke, kita sudah sampai di Nepal Van Java. Ini di dekat jalan yang viral. Biasanya jalan-jalan di sini tuh yang viral di Instagram. Cuman ini masih agak kabut. Nanti nunggu terang kita video di sana. Saya sudah beli nasi tadi di pasar. Ini namanya nasi Megono, khas mungkin khas Wonosobo apa Magelang, saya kurang tahu. Ini murah banget nasinya, harga 3.000 cuman. Sama gorengan tadi saya beli 5.000, jadi 8.000. Ini situasi jalan viral biasanya. So kalau ke atas nanti Nepal gitu ke atas. Kalau yang ke kiri itu ke Negeri Sayur di sebelah sana.
Mungkin nanti kita turunnya ke sana aja. Wah, karena di depan kabut, bos. Jadi kurang begitu jelas. Ya, kabut. Kita cari tempat ngopi dulu sekalian ngecas dan nunggu kabutnya hilang. Tuh kabutnya sudah naik. Ya, kabutnya naik. Kita ke Sukomakmur, negeri sayur. Kalau ke kanan itu Nepalnya, kita ke kiri ke negeri sayurnya. Ini wisatanya. Wisatanya di depan. Wisata negeri sayur Sukomakmur. Kita terus naik sampai ke atas. Ini perumahan di lereng Sukomakmur. Wah, ini dia. Wow. Wah, ini dia wisata negeri sayur Sukomakmur. Bagus, mumpung lagi cerah, jadi kita sempet-sempetin foto di sini. Wow. Kita putar-putar. Wah. Karena di atas juga mah. Kita sudah sampai di
Negeri Sayur Sukomakmur. Ini cuacanya lagi kabut di atas, tadi baru turun kabutnya. Ini dia di Negeri Sayur Sukomakmur. Ini turunnya lewat sini bawah. Kita lihat-lihat dulu di Negeri Sayur Sukomakmur. Kalau view-nya bagus. Di atas itu Gunung Sumbing, di kanan kiri sayuran. Ini masih di Negeri Sayur Sukomakmur. Mau lihat seperti apa? Ini dia. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. Some more secret she keeps hidden high up on the shelf. It's all covered in dust. Di Nepal, Van Java. Sana masih kabut. Tunggu aja sampai terang. Bawah juga kabut. Desa Butuh. Ini kondisi pedesaan di Nepal, Van Java. Sabutuh. Aja. Kita sudah sampai di Nepal, Van Java. Ini di belakang Nepalnya agak berkabut. Mungkin dari sini kelihatan. Dari tadi nunggu terang, nunggu cerah, cuman nggak dapet, kabut doang. Di bawah pun juga kabut. Tapi lumayan sudah panas. Ntar lagi kayaknya cerah ini. Kita arah turun, lanjut ke Klaten. Nanti ngelewati Merbabu. Oke, kita lanjut aja sampai di mau ke Klaten. Nanti kita lewat gunung juga, perbatasan ke Boyolali. Oke, kita lanjut. Ini sudah sampai di Magelang Boyolali, tapi via Selo. Jadi saya tidak lewat Jogja, karena kalau lewat Jogja nanti muter, karena tujuannya ke Klaten. Saya perdana lewat di sini. Sepertinya jalannya bagus.
karena di kanan kiri ini dihampit gunung. Kalau tidak salah yang kiri itu Merbabu atau yang kanan saya juga kurang tahu. Kalau secara jalur ini naik turun tikungan tajam terus. Jadi kalian kalau lewat sini harap lebih hati-hati, dan juga pengeremannya harus benar-benar pakem karena ini turunannya curam-curam. Jadi kalau lewat sini harus benar-benar fit motornya. Nanti kita lihat pemandangan di atas, sekalian berhenti ngopi-ngopi. Tuh gunungnya agak berawan di atas. Ini juga gunung. Wow. Hampir sama kayak di mana? Magelang apa Nepal. Cuman ini gunungnya lebih tinggi. Tanjakannya lihat. Bagus bos. Sudah sampai di Selo. Ini saya pengen ke atas itu, tapi jalurnya saya tidak tahu. Sampai di Selo. Ini di puncaknya. Apakah kita mau masuk? Wow. Kita sudah sampai di Simpang 5 Selo. Kalau ke Embung Menanjar itu lewat mana ya? Saya juga kurang paham. Bagus bos. Kita putar balik bentar. Kita ke danau Embung Menanjar. Tiket berapa? Aduh, ratusan pak, udah apa? Ya, apa-apa. Sudah pernah naik sebelumnya? Belum pernah. Oh iya, nanti hati-hati ya tanjakannya. Oke. Okay. 2, 3, 4, 5. 95 Mas. Terima kasih.
Enggak mas. Kita naik untuk tiket di harga 5.000, murah pol. Yes, kita sudah sampai di Embung Menanjar. Aduh. Wow. Akhirnya wow. Di Embung Menanjar. Ini lokasinya di seberangnya Selo tadi. Selo itu sebelah sana, kita tadi di sana. Ini seberangnya. Dan ini bendungan atau danau. Bagus, bos. Lanjut turun. Oh, kelihatan bos. Turun lagi, ternyata di atas masih diperkenakan parkir. Jadi total kalau mau ke sini itu tiketnya 8.000. Dan kalian kalau mau turun arah balik harap hati-hati, ini benar-benar curam. Wow, kelihatan pol, tapi sudah agak mendung, jadi pucuknya yang di Merapi tidak begitu kelihatan. Ini masuk satu saya sudah jalan sendiri motornya, Cok. Wah, ini kalau remnya tidak pakem bahaya, ini bisa terjun. Wow, istimewa bos. Oke, lanjut aja sampai mau ke mana, pemandian, biar cepet. Soalnya dari sini masih 1 jam. Yuk, kita ini sudah sampai di Umbul Kapiler di mana? Klaten. Ini seperti kolam renang. Jadi kita mandi dulu
biar seger, karena dari kemarin sudah tidak mandi. Mudah-mudahan airnya jernih biar bisa kelihatan. Untuk tiket di harga 13.000 sama parkir. Wah, bening bos. Ramenya. Ini ada kolam renang buat anak kecil juga. Ini si gedang. Mbak mandi ntar lagi di bawah. Ini di Umbul Kapiler di Klaten. Ada kita turun, coba. Si Mas. Ini Mas, ya Mas. Vlog Mas. Wah, Tenang. Ketiga play yuk. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. kita coba lihat ikan di bawah, tapi tidak bisa nyelam. Kita coba berenang. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish, no. Oke, kita sudah selesai mandi. Ntar lagi ganti baju, terus ke istirahat dulu sambil cari makan, terus tidur. Soalnya sudah dari tadi malam, tadi pagi tidak tidur. Tadi pagi cuma tidur 3 jam dari jam 3. Dan untuk airnya di sini lumayan jernih, tidak seperti Umbul Ponggok. Kalau Umbul Ponggok kayaknya dalam. Dan lumayan bagus di dalam, ikannya cuman tidak banyak sebanyak Umbul Ponggok. Mandi juga lumayan. Kita ekspor di Pawon Sigedang, Umbul Sigedang. Ini buat anak-anak. Dan juga ada kuliner kalau kalian mau beli-beli. Oke, kita lanjut putar balik. Kita putar balik menuju ke arah Sarangan. Tadi sudah selesai mandi di Umbul Kapiler. Kapiler itu
lumayan asik. Dan sampai ngantuk saya tadi, tidur-tiduran bentar di gazebo. Kali ini kita lanjut aja langsung menuju ke arah Sarangan. Nanti nyampe Sarangan saya videokan lagi. Sampai di Solo, ini di kota Surakarta. Kita langsung ngambil arah Karanganyar biar naik ke Sarangan nanti. Karena hari ini hari Minggu, jadi di kota Solo ini agak padat. Rame. Udah 6. Saya sudah sampai di Karanganyar. Ini habis sholat subuh. Tadi malam saya istirahat di masjid bentar dari jam 9. Dari jam 9 malam sampai jam 2. Terus jam 2-nya saya nobar di balai kota Karanganyar sampai tadi pagi, sampai tadi jam 5. Terus saya sholat di musola. Ini kita lanjut langsung ke atas ke Tawangmangu, terus ke Sarangan. Mumpung masih pagi, biar sampai sana dapat sunrise. Mudah-mudahan dapat. Karena ini sudah mataharinya sudah mulai muncul dari belakang pegunungan. Oke, kita lanjut sampai di Tawangmangu, sampai di Sarangan nanti. Untuk jarak tempuh di sekitaran 1 jam kalau dari Karanganyar. Oke, kita sudah sampai di Cemoro Kandang di Tawangmangu. Ini perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Di gerbangnya ini. Dan untuk jalur dari Karanganyar ke sini lumayan nanjak, full nanjak. Ini karena hari Senin juga jadi sepi.
orang lewat karena bukan hari libur. Nanti kita lanjut terus ke Sarangan. Sampai Sarangan kita makan sambil ngopi-ngopi nanti. Tapi nunggu matahari terbit dulu buat foto-foto di atas. Yang di gunungnya tuh biar kelihatan fotonya. Kelihatan enggak ya? Di atas. Kita mau nyampe ke Sarangan. Dan di sini juga masih kabut. Padahal di atas mataharinya sudah kelihatan. Memang di sini yang masih kabut. Mudah-mudahan nyampe Sarangan kabutnya hilang. Biar kelihatan cerah. Kita sudah sampai di Telaga Sarangan. Ini kita coba muter dulu, muteri Telaga Sarangan. Mumpung masih sepi. Dan untuk cuacanya masih belum cerah. Sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Kita lanjut pulang. Ini sudah selesai di Telaga Sarangan. Selesai sarapan tadi sama ngopi-ngopi bentar. Kita langsung ngambil arah Madiun. Kita ke depan.
Oke, mungkin sampai sini saja videonya, video vlog kali ini. Semoga teman-teman semua bisa menikmati video saya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu, dan semoga teman-teman bisa ikut touring juga. Mungkin siapa tahu bisa barengan juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.